Selamat datang di Devotion hari ini. Dan tidak terasa kita sudah masuk di tahun 2023. Dan oleh sebab itu di awal tahun seperti ini, saya percaya saudara sudah menuliskan goal-goal baru di apa yang mau saudara capai di tahun 2023. Rencana-rencana yang baru yang akan saudara lakukan, atau mungkin saudara meneruskan rencana yang baru dari tahun yang sebelumnya. Tapi tidak banyak juga, atau ada juga di antara saudara yang mungkin tidak merencanakan apapun. Mungkin kita hanya menganggap bahwa tahun baru hanya tahun yang lain. Tidak ada bedanya seandainya dari tahun 2020, 2021, 2022, dan saat ini 2023, rasa-rasanya tahun baru itu hanya another year, hanya tahun yang lain. Tapi saudara, saya mau mengajak saudara hari ini untuk jangan tawar hati, saudara. Kenapa jangan tawar hati? Karena pada kenyataannya, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kalau kita menanti-nantikan janji Tuhan, kalau kita menantikan rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, itu pasti terjadi, saudara. Oleh sebab itu, jika di antara saudara ada yang belum merencanakan apapun, mulai hari ini rencanakan sesuatu. Karena Tuhan rindu bekerja melalui kehidupan kita. Dan hari ini mari kita baca renungan firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang ke-1 di sini dikatakan bahwa mari kita menanggalkan semua beban dan dosa. Jadi beban yang ada di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, mari kita tinggalkan semua itu. Mari kita terima janji Tuhan lagi, mari kita berjalan di dalam rancangan Tuhan lagi. Kemudian berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berarti setiap kita mempunyai perlombaan itu sendiri, saudara. Tidak ada Tuhan merancangkan kita tanpa rancangan, tanpa rencana, tanpa perlombaan yang harus kita hadapi di dalam hidup ini. Tapi setiap kita punya perlombaan yang berbeda-beda. Demikian juga pada waktu kita masukin tahun 2023 ini, kita punya perlombaan yang harus kita selesaikan. Dan untuk menyelesaikannya, mari kita tanggalkan semua beban yang ada. Mari kita tanggalkan dosa yang ada di tahun 2022 dan mulai di tahun ini dengan tahun yang baru, dengan kehidupan yang baru, dengan komitmen yang baru. Kemudian ayat yang kedua dikatakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan di sini dikatakan bahwa mari kita melakukan dengannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi pada waktu kita menjalankan perlombaan kita di tahun 2023, mari kita punya mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi apapun yang kita alami di kanan, kiri, depan, belakang semuanya, tapi kita fokuskan pandangan kita kepada Yesus yang punya perlombaan itu, yang punya rancangan itu, supaya rancangan itu digenapi sama hidup kita. Ayat 3 dikatakan bahwa ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi tahun 2023 bukan berarti mungkin ini menjadi tahun yang tanpa tantangan. Tantangan mungkin akan selalu ada. Tapi ketika kita tahu kita memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan, yang tertuju kepada Yesus, dan kita selalu mengingat akan Dia. Ingat selalu akan Tuhan. Jadi kita yang tadinya nanti lemah, kita yang tadinya putus asa karena kita ingat akan Yesus, maka kita jadi kuat kembali untuk menyelesaikan pertandingan kita di tahun 2023.
Saya percaya tahun 2023 bukan hanya sekedar another year yang harus dilewati. Bukan hanya sekedar tahun yang lain yang harus dilewati. Tapi saudara pasti akan mengalami Tuhan. Saudara pasti akan melihat kebaikan Tuhan pada waktu kita berjalan tekun menyelesaikan perlombaan kita di tahun 2023. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat tahun yang baru. Kami percaya kalau Tuhan tidak berhenti, rancangan Tuhan masih terus berjalan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami mengingat akan Engkau, kami meninggalkan permasalahan kami meninggalkan beban yang ada, kami meninggalkan dosa yang ada, kami meninggalkan kehidupan yang lama yang ada, dan kami fokuskan pandangan kami sama Tuhan. Kami ingat selalu akan Tuhan. Kami percaya kami akan menyelesaikan pertandingan kami di tahun 2023 dengan baik, karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya katakan amin. Sampai jumpa di devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.